Terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemirsa, masih ada Mas Andika, kader Perindo di sini. Tadi mengenai apa yang saya tanyakan, adanya rencana atau wacana TNI Polri akan menduduki jabatan kepala daerah untuk mengganti pejabat daerah yang masa jabatannya selesai tahun ini. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, tanggapan saya sih, saya kira cukup baik juga sih sebenarnya. Menjaga stabilitas daerah menjelang pemilu itu kan dibutuhkan juga. Oke. Jadi kita butuh TNI Polri untuk bisa menduduki jabatan-jabatan itu. Tapi syaratnya dia harus berintegritas, tidak bisa dia ditumpangi oleh afiliasi-afiliasi partai. Karena banyak anggapannya akan menguntungkan partai-partai tertentu. Oh iya, begitu ya. itu ada juga, ada kajian mengarah ke sana. Cuma kan terkait pembuktiannya kita belum bisa membuktikan secara real terkait itu. Baik, lalu menurut Anda bagaimana nih untuk bisa menjaga kondusivitas di negara kita mengingat banyaknya sekali dinamika politik yang akan terjadi di tahun 2022 ini? Saya sih yang pertama para politisi harus menahan diri di era pandemi saat ini kan kita harus fokus pada penanganan pandemi dulu. Jangan sampai penanganan pandemi ini ditunggangi oleh kegiatan-kegiatan partai karena saya kira itu kan sangat tidak layak untuk dilakukan oleh kader-kader partai. Jadi kita harus menahan diri lah terkait itu. Walaupun silahkan memanaskan mesin partai, tapi tidak menunggangi program penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Oke, terakhir untuk bagaimana nanti selain capres yang akan berlaga di pemilu atau kontestasi pemilu 2024 ada juga legislatif di dalamnya begitu. Ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kader-kader partai Anda? Ya, saya kira 2024 adalah tahun yang sangat menguras energi. Karena desain pemilunya adalah 2 pemilu yang akan dilakukan dalam 1 tahun. Saya kira kami dari Partai Perindo berharap bahwa para penyelenggara ini mampu bisa menjaga staminanya khususnya karena isu yang 2019 kemarin kan banyaknya penyelenggara-penyelenggara yang meninggal itu karena memang dianggap bahwa ada hal-hal yang tidak siap diadakan itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Jadi harus matang ya penyelenggaraan pemilu apalagi ini dilaksanakan Serentak. Jadi harus baik persiapannya. Persiapan. Baik, Mas Andika Ulil Amri, anggota Departemen Politik DPP Perindo, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Ya. Sehat selalu. Sehat selalu, Selamat sehat sore. selalu. Selamat sore. Ya, pemirsa, sementara itu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkap hasil konfrontasi pada 3 tersangka Kolonel P merupakan inisiator sekaligus pemberi perintah pembunuhan berencana 2 Sujoli. Jenderal Andika Perkasa memastikan ketiga oknum TNI Angkatan Darat tersebut sudah melanggar banyak pasal dan akan memaksimalkan hukuman. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkap sosok utama di balik pembunuhan berencana Handi Saputra. Panglima TNI menegaskan hasil konfrontasi terhadap ketiganya, Kolonel P merupakan inisiator sekaligus pemberi perintah pembunuhan berencana. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga memastikan akan menghukum berat ketiga prajurit TNI penabrak 2 Sejoli, Handi Saputra dan Salsabila. Ketiganya terjerat pasal 340 dan 328 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal pidana mati. Akhirnya bisa mengkonfrontir tiga-tiganya bahkan dalam satu pemeriksaan dan memang yang menjadi inisiator dan sekaligus pemberi perintah untuk tindakan yang masuk dalam beberapa pasal tadi termasuk pembunuhan berencana ini adalah Kolonel P. Motifnya ini kita masih dalami terus. Tetapi kan dari tindakannya tadi sudah begitu banyak pasal dan khususnya pasal 340 KUHP itu pembunuhan berencana yang belum lagi pasal-pasal lainnya. Ketiga oknum TNI Angkatan Darat telah ditetapkan menjadi tersangka dan dipindahkan ke Smart Tahanan Militer Pomdam Jaya. Kolonel P merupakan Kasih Intel Korem 133 Nani Watabone di Gorontalo. Ia membuang Handi dan Salsabila dibantu 2 anggota TNI lainnya yang bertugas di Kodim Demak, Jawa Tengah dan Kopda DA yang bertugas di Kodim Gunung Kidul. Peristiwa berawal saat Kopda A yang mengemudi mobil menabrak motor yang ditumpangi Handi dan Salsabila di Nagrek saat menuju Yogyakarta. Kopda A menyarankan korban dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, namun ditolak Kolonel P. Ia justru mengambil alih kemudi dan memerintahkan membuang mayat korban dari atas jembatan Sungai Serayu. Salah satu korban yaitu Handi dibuang dalam kondisi hidup.
Keduanya dibuang para pelaku sejauh hampir 300 km dari lokasi kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rekonstruksi tabrak lari sejoli di Nagrek digelar Senin pagi. Ketiga tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi itu. Pusat Polisi Militer Angkatan Darat menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari sejoli di kawasan Ciaro, Nagrek, Jawa Barat. Rekonstruksi dilakukan guna melengkapi keterangan tersangka dan juga saksi. Dalam rekonstruksi, 3 tersangka oknum TNI Angkatan Darat turut dihadirkan, yakni Kolonel P, Kopral 1DA, dan Kopral 2A. Petugas kepolisian dari Polresta Bandung juga ikut mengamankan jalannya rekonstruksi ini. Selama rekonstruksi berlangsung, jalanan di lokasi ditutup sementara. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di MNC News Now hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan, saya Aprilia Putri. Dan saya Ajat Turatma, sampai jumpa.